Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Sina Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa materi yang telah saya resume sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ialah kewirausahaan. Yang kedua, merintis usaha baru dan menganalisis modal pengembangannya. Kemudian ada konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Kemudian ada perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi pengendalian. Kemudian ada pusat pertanggungjawaban. Pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administratif, dan pusat pendukung, serta pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Langsung saja kita masuki materi yang pertama ialah kewirausahaan. Di sini saya akan membahas konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Dan di sini ada beberapa konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama ada agility atau kemampuan untuk bergerak cepat. Kemudian ada endurance, daya tahan. Kemudian ada kecepatan, fleksibilitas, dan strength, kekuatan. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung satu dengan yang lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Nah, di sini ada peluang usaha. Menemukan peluang usaha tentunya menemukan peluang usaha tentunya memiliki berbagai keuntungan, apalagi jika nantinya peluang usaha yang kita temukan bisa menjadi usaha atau bisnis yang memberi keuntungan. Sumber peluang usaha ada 6. Yang pertama, peluang usaha dari diri kita sendiri. Yang kedua, dari melihat keahlian atau hobi orang lain. Kemudian dari latar belakang pendidikan kita. Kemudian juga bisa dari melihat orang lain, partnership atau kerjasama, yang terakhir dari riset dan penelitian. Kita masuki materi selanjutnya ialah merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Nah, di sini ada 3 cara untuk memasuki dunia usaha. Yang pertama itu merintis usaha baru atau dinamakan starting. Untuk memasuki dunia bisnis diperlukan jiwa wirausaha. Cara pertama untuk memasuki dunia bisnis adalah dengan memulai bisnis kita yang baru. Metode ini diwujudkan dalam pembentukan dan penciptaan perusahaan baru menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen. Nah, yang kedua ada buying atau membeli perusahaan orang lain. Buying adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan organisir oleh orang lain dengan nama yang baik atau goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Banyak alasan mengapa seseorang memilih perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Salah satunya seperti resiko lebih rendah jika kita membeli perusahaan orang lain. Kemudian lebih mudah dalam memasuki dunia usaha. Ya, dikarenakan saat kita membeli perusahaan, kita pasti sudah memilih perusahaan mana yang akan kita jalanin dan kita pasti sudah melihat latar belakangnya sehingga kita bisa lebih mudah dalam memasuki dunia usaha tersebut. Kemudian adalah memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Jika kita membeli pasti ada yang dinamakan tawar-menawar. Nah, di sini ada franchising yang ketiga atau kerjasama manajemen. Franchising ialah suatu kerjasama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchiser dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan itu. Nah, kita masuki materi selanjutnya ialah konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Di sini yang akan saya bahas pertama ialah sistem. Apa itu sistem? Sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Sistem ini memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang, yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada pengendalian. Menurut Hanif,
Pengendalian adalah proses yang mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan atau organisasi harus dikendalikan jalan aktivitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Nah, manajemen. Menurut Halim, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah sistem pengendalian manajemen. Menurut Swadi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Nah, materi selanjutnya ialah perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. Yang pertama ada perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut, sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling berpengaruh. Yang kedua ada keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan dalam suatu proses berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini ialah seperti norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Kalau faktor internal itu ada budaya dan gaya manajemen. Sistem pengendalian formal. Nah, dalam sistem pengendalian formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lainnya. Sedangkan pengendalian informal merupakan pengendalian yang tidak langsung. Sistem pengendalian formal. Pengendalian formal merupakan pengendalian yang diformalkan oleh manajemen dalam berbagai bentuk kode etik dan peraturan pimpinan. Sistem ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama ada aturan-aturan. Aturan-aturan adalah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian yang berisi instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, atau SOP. Ini yang kedua ada proses kendalian secara formal. Dalam suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Nah, seluruh informasi yang tersedia diperguna untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informal lain. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Nah, di sini ada jenis-jenis organisasi. Di sini ada 5 jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal atau legal. Kemudian ada organisasi internasional, hybrid organization, organisasi informal atau voluntary association, dan yang terakhir ada organisasi rahasia atau ilegal. Nah, di sini ada beberapa fungsi sistem pengendalian manajemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Salah satunya melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Nah, sistem pengendalian manajemen ini berfungsi sebagai perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini sangatlah penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Melakukan koordinasi yang tepat antar bagian, melakukan proses komunikasi yang baik, mengambil keputusan akan suatu hal, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku dan nilai atau norma sesuai dengan tujuan perusahaan, dan yang lainnya. Kita masuki materi selanjutnya ialah pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administrasi dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran.
Sini yang pertama ada pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Kemudian ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah suatu output atau pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Kemudian ada pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti manusia, operasi lead bank, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak dapat diukur secara moneter. Kemudian ada pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Kemudian ada pusat penelitian dan pengembangan. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menjadikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Yang terakhir ada pusat pemasaran. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distributif, pergudangan, pengepalan, dan pengiriman, serta pengajuan rekening dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Kemudian ada aktivitas pemasaran. Ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan atau sales force. Periklanan dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Nah, demikianlah presentasi dan materi yang telah saya bawakan pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena juga saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.